Nah, sekarang kalau tadi itu suatu formula dari deretnya itu kita langsung dapatkan berapa yang mau kita dapat gitu ya. Kalau yang sekarang itu kita bandingkan dia dengan deret yang lain. Jadi yang ini jadinya apa? Tadi itu deret apa? Yang ke tadi 4 ya, udah 4 ya. Uji Yang banding. kelima, nah, berarti uji banding biasa ya. Uji banding biasa. Namanya uji banding biasa. Ini suatu deret itu lebih besar dari 0. Ya. Bisa lebih besar dari 0. Mulai dari 0 boleh. Pokoknya lebih besar dari 0 si deretnya ini, ya, deret AN. Dan deret AN ini lebih kecil. Jadi ini si AN-nya lebih besar daripada 0, tapi dia lebih kecil dari BN. Nih, ada 2 deret. Ada 2 deret. Jika ya, kan kita membandingkannya dengan deret yang sudah kita ketahui. Kita bandingkan dengan deret yang sudah diketahui. Jika yang diketahuinya itu adalah BN, ini jika kita sudah tahu nih nilai BN-nya. Kan yang kita cari AN, ya kan? Jika si BN-nya ini adalah konvergen, maka si AN-nya juga sama konvergen. AN-nya juga sama konvergen. Nah, bagaimana jika yang diketahuinya itu atau istilahnya yang sudah kita ketahuinya itu adalah AN dan kita mau mencari yang BN ini konvergen atau divergen? Maka kita lihat dulu, jika AN-nya itu divergen, maka BN-nya juga divergen. Jadi ini adalah apa namanya tuh deret yang sudah kita ketahui keberadaannya atau istilahnya apa namanya tuh statusnya. Kalau BN-nya itu konvergen, ya ini juga dikonvergen. Kalau ya ini kalau yang diketahuinya di sini, maka kita bandingkan yang A. Kalau ininya konvergen, maka ininya konvergen. Tapi kalau yang diketahuinya yang di sini, ini yang diketahuinya di sini, jika dia divergen, maka yang B juga divergen. Itu ya. Contoh soalnya. Contoh soal. Jika saya, istilahnya, tadi soal keberapa ya terakhir? Ingat nggak? Ingat nggak tadi? Nggak ingat. 7, Bu. 7, sekarang ke 8 ya. Berarti ya. Jika soalnya itu adalah N per 3N kuadrat min 2. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya untuk soal seperti ini kita bisa mengerjakan dengan cara apa? Integral bukan? Integral bisa, limit juga bisa, limit juga ya. Bisa. Nah, integral bisa, limit juga bisa. Tapi saya mau menggunakan dengan cara uji banding tadi. Saya coba menggunakan dengan uji banding. Ini sebenarnya kalau apa integral bisa, limit bisa, ya sudah dikerjakan dengan integral atau limit saja. Tapi kalau saya, karena nanti ada lagi ya soal yang lainnya. Nah, sekarang kalau saya menggunakan uji yang sederhana ini dengan uji banding, maka saya harus membandingkan dia dengan sesuatu suatu formula juga. Formula apa? Formula yang hampir sejenis dengan ini. Kalau kita lihat di sini kan variabel yang di pembilangnya itu ada n-nya, ya kan? Maka kita tuliskan n. Di penyebut ada 3n pangkat 2. Yang ini nggak ada ya. Jadi adanya ini.
Maka ini bisa jadi pembandingnya. Kalau kita sederhanakan, ini kan bisa jadi 1/3 pangkat N. Maaf, 1/3 N. Ini sama kan? Sama tidak? Sama tidak? Sama, Bu. Sama. Ada yang masih ingat? Ini termasuk deret apa? Geometri, Bu. Geometri. Ya kan? Kalau geometri itu berarti rasio. Tapi kalau yang di sini ada 1/N-nya itu disebut deret apa? Harmonik kan ya? Betul? Harmonik. Yang 1/N. Ini kan sama dengan 1/3, 1/N gitu ya? Ini kan harmonik kan? Iya, Bu. Nah, yang 1/N, dia itu yang harmonik itu termasuk deret konvergen atau divergen? Kalau lupa, ini divergen. Sekarang kita bandingkan. N per 3N kuadrat min 2 dengan N per 3N kuadrat. Kira-kira mana yang lebih besar? Kalau saya katakan ini C, ini D, mana yang lebih besar? Mungkin D, Bu. D atau C? Kalau kita masukkan nilainya, di sini 1, di sini 1, jadi 1, di sini 1 mana yang lebih masuk? Yuk, kita kerjakan. Jika N-nya 1, berarti berapa nih yang C? 1. Ntar saya berarti nulisnya di sini ya. Jika N-nya 1, berarti yang ini adalah 1 per 3 min 2. Min 2. Kalau yang ini? 1 per 3. Mana yang lebih besar? Oh, C, Bu. Sekarang kita coba aja. Takutnya salah ya. Kita coba lagi. N-nya 2. 2. 2/10, Bu. 2/10 ya. Yang ini? Itu 2/12. Mana yang lebih besar? Yang C, Bu. Yang C. Berarti ini lebih besar kan? Jadi ini lebih besar kan? Ya, Bu. Nah, karena dia lebih besar, kita lihat yang ini. Nih, kalau lebih besar dia akan menjadi apa? BN. Kan tadi rumusnya itu adalah lebih besar sama dengan 0, AN, dan lebih besar dari sama dengan BN. Berarti yang ini tuh menjadi N per 3N kuadrat min 2. Betul? Yang ini? Iya, Bu, yang lebih besar. Berarti karena lebih besar kan, yang AN-nya adalah N per 3N. Ini kan? Betul? Betul, Bu. Karena kita sudah tahu dia divergen, nih, si AN-nya divergen, maka BN-nya adalah divergen. Sampai situ, ada yang tanyakan dulu? Ibu izin bertanya, Bu. Saya sedikit kebingungan. Ari masih kurang mengerti kita, Bu, yang deret harmonik. Jadi apa sih, Bu, syarat biar dapat jadi itu deret harmonik? Ini kan deret harmonik. Iya, Bu. Ini kan tadi yang di awal itu di depan, di slide depan itu sudah ada kan? Iya, Bu. Yang 1/N. Iya. Ini kan 1/N itu digunakan apa istilahnya? Kita cari apakah dia itu
ini dikatakan deret harmonik itu karena 1/n-nya. Tapi kalau 1/n-nya itu divergen atau konvergen, ini cuma nama aja. Kalau nama aja. Nah, nanti kalau yang untuk divergen, Ari nanyanya harmoniknya atau divergennya? Harmoniknya, Bu. Kalau harmoniknya itu karena 1/n. Jadi istilahnya ya bentukannya jadi 1/2, 1/3. Ini kan harmonik nih. Sesuai dengan nilai n-nya, tidak ada pangkat 2, tidak dikurangi dan apa. Jadi harmonik aja. Khusus untuk ini aja. Ini dikatakan harmonik gitu. Tapi kalau untuk kenapa divergennya tahu? Oh, gimana Bu? Kayaknya sedikit kebingungan juga di Ya, sana. kalau yang divergennya berarti kita apakah nih diintegralkan kan? Ya, Yang Bu. 1/n. Ln kan? Oh, iya, Bu. Tahingga berapa? Ln tahingga. Tahingga. Karena ln tahingga adalah tahingga, maka divergen atau konvergen? Karena jadi divergen, Bu. Divergen. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, mau nanya lagi, Bu. Satu lagi, Bu. Boleh. Yang nomor 8 tadi kan n/3, n pangkat 2 min 2. Kenapa jadi yang dipakainya n/3? N/3 kali n pangkat 2 ya, nggak pakai min 2, Bu? Ya, karena sebagai pembandingnya. Ya, jadi kita lihatnya kalau yang namanya pembanding itu kita hanya melihat variabel yang ada di pembilang dan variabel yang ada di penyebut. Oh. Kita membandingkan aja, kita bandingkan aja. Di sini kan nggak ada variabel ya? Iya, Bu, tidak ada. Kalau di sini ada variabel, kita masukkan variabelnya. Contoh di sini variabelnya n, maka kita masukkan 3n, ya kita masukkan saja variabelnya. Atau kita keluarkan di sini. Kalau di sininya n, berarti kan ke sini jadinya di ini kan, dibagi kan? Kalau di sininya nih n nih, di sininya n. Saya ganti warna ini n. Berarti ini kan sebenarnya bisa disederhanakan jadinya 1 per kan ya? Ini bisa jadi 1. Iya, Bu. Kan ya? Jadi n sama dengan n dikali 3n min 2 gitu ya? Betul? Iya, Bu. Nah, jadi ini adalah ini kan jadinya 1/3n min 2 kan? Nah, kalau ini mah nggak usah dibandingkan juga nggak apa-apa, ini bisa langsung. Tapi ini mah kalau dengan cara kalau ada n-nya. Bu, ternyata n-nya pangkat 3. Boleh. Berarti di sininya n-nya pangkat 2 gitu ya? 2. Betul? Di sini n-nya ada n-nya. Nanti kita bandingkan apa? Berarti dibandingkannya yang variabel di sini dengan yang ini aja. Sama. Jadi mana yang ada variabelnya aja. Baik, Bu. Nah, sekarang yang nomor 9, contoh soal nomor 9, yaitu jika limit deretnya itu adalah n dibagi 3n n min 2 ya, seperti ini. Atau dari tadi pangkat 3 aja, pangkat 2 aja lah ya, yang kecil. Nah, ini. Ini dari 1 sampai tahingga. Kalau yang ini kita gunakan limit bisa? Tapi pangkat, tapi n-nya dipangkat ya. Kalau kita gunakan integral? Bisa? Bisa, tapi di sini ada pangkatnya, ya kan ya? Pangkat n ini nih. N-nya kan jadi dipangkat kan, jadinya ada ln-nya nanti kan? Rumusan ininya kan. Nah, sekarang untuk mengerjakan ini, maka kita bisa membandingkan dengan apa namanya tuh? Deret yang lain. Karena kita lihat yang ini kan sebenarnya nominal n per n min 2 ini bisa kita tuliskan seperti ini.
Sama nggak? Sama, Bu. Sama. Nah, yang lebih enak kita membandingkan dengan ini saja yang dibandingkan. Jadi yang kita bandingkan deret ini dengan deret. Jadi pembandingnya itu adalah pembandingnya 1/2 pangkat N. Ini pembandingnya. Berarti kita bisa tuliskan 1/2N 1 ini tulisannya terlalu besar. 1/2 pangkat N per N-2 dan kita bandingkan dengan 1/2 pangkat N. Mana yang lebih besar? Yuk, kita masukkan aja dulu nilainya. N1. Masukkan ke sini. Jadi berapa? 1/2. 1/2 dikali dengan 1 per -1. -1. Oh, ini harus lebih dari 0 ya. Jadi kalau lebih dari 0 mendingan plus aja. Maaf. Deretnya harus lebih besar dari 0. Besar dari 0. Kalau deretnya lebih kecil dari 0, nanti kita akan bertemu dengan deret positif negatif. Nah ini, jadi berapa di sini? 3 gitu ya? 3. Kalau yang ini? 1 per 2. 2. N-nya 2? 1 per 4. 4 dikali dengan 1 per 4. 2. 2 per 4. 4. Di sini 1 per 4. 1 per 4. Kira-kira mana yang lebih besar? Yang ini, Bu. Yang 1/2 pangkat N. Nah, jadi yang ini yang lebih besar, ya kan? Kalau ini yang lebih besar, kan ingat tadi tuh 0 lebih besar dari AN, lebih kecil dari BN, si AN-nya. Berarti yang jadi apa namanya tuh? BN-nya ini adalah ini kan ya di sini ya. Betul? Ini adalah 1/2-nya, gitu betul? Dan ini adalah 1/2 pangkat N, N per N plus 2. Betul? Yang ini? Betul? Yang ini jadi ini, sedangkan yang ini jadinya ini. Betul nggak? Iya, Bu. Nah, kita lihat di sini. Karena kita sudah berbicara dengan ini, kan yang harus kita bandingkan adalah 1/2 pangkat N. 1/2 pangkat N ini bisa sama dengan 1/2 pangkat N. Ingat nggak? Ini apa namanya tuh? Deret apa? Ini deret geometri. Iya, Bu. Nah, deret geometri dengan R berapa di sini rasionya? Di sini rasionya berapa? Rasionya berapa? Setengah kan? Setengah. Kalau rasio setengah, kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kurang dari 1, Bu. Kurang dari 1, berarti dia konvergen atau divergen? Konvergen. Dia konvergen. Maka kalau ini adalah konvergen, maka yang ini pun menjadi konvergen. Jadi deret ini termasuk deret konvergen.
sampai situ ada yang ditanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Jadi membandingkan tuh harus dibandingkan aja. Jadi bandingkan dengan deret yang lebih sederhana. Kalau ini kan deretnya ada beberapa variabel, maksudnya ada satu variabel tapi ada beberapa perkalian, ya kan? Ada yang dipangkatkan dan ada yang berupa persamaan, ya kan? Nah, dibandingkan dengan yang pangkatnya saja. Jadi itu perbandingannya. Ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oh ya, sebelum lanjut, saya mau inikan dulu tugas ya. Ini tugasnya di ini kalau tugas. Ini terlihat ya? Nah ini untuk memastikan nih di set 9.3 nomor 1 sampai nomor 1 kayaknya gampang kayaknya ya. Mulai dari nomor 2 atau mulai dari nomor 3 aja. Mulai dari nomor 3 sampai nomor 12. Udah? Udah, Bu. Nah, Udah, Bu. sebenarnya ini nomor 13, 14, 15 ini sebenarnya sudah bisa juga sih dikerjakan, tapi sama dengan soal yang tadi yang ada di 9.2 itu. Jadi nggak usah lah, pokoknya 3 sampai 12 aja di sini. Sudah? Karena takutnya waktunya nanti terhenti lagi. Terputus lagi, jadi saya berikan dulu soalnya. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah di-shoot ya? Ini sudah di-shoot? Sudah, Bu. Nah. Sekarang kita bahas tentang uji banding limit. Yang keenam, uji banding limit. Nah, artinya sama juga di sini. Kita ingin tahu berapa sih atau konvergen atau tidak divergen, konvergen atau divergen dari suatu limit A. Kita ingin tahu. Tapi kita tidak bisa mencarinya kalau kita langsung melimitkannya. Kita bisa mencarikannya dengan cara membandingkan dia dengan deret yang lain dan dilimitkan. Jadi ada deretnya, ya deretnya. Deretnya pasti harus lebih besar dari 0. Dan deret yang dibandingkannya, ini deret yang dibandingkannya, itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau yang deret yang dibandingkannya bisa sama dengan 0, tapi diusahakan juga tidak. Tapi deret pembandingnya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kita mau mencari limit N menuju tak hingga dari AN dibagi BN. Kalau BN-nya ini 0, maka bilangan atau sesuatu dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Ya kan? Jadi si BN-nya itu tidak boleh 0. Tidak boleh 0. Dan limitnya itu harus ada. Si limitnya itu harus ada. Limitnya itu mulai lebih dari 0. Ini si limitnya itu, nilai limitnya. Sampai kurang dari tak hingga. Jadi ada limitnya harus ada. Ya, ini limitnya harus ada. Nah, ini jika AN-nya 0, ini kalau ada seperti ini ya.
kalau di sini ada, jika L-nya itu ya seperti ini, ada dari 0 sampai tak hingga, maka jika AN-nya dipergen, konvergen. Jadi kalau AN-nya karena kita mau bandingkannya dengan BN, saya tulisnya BN dulu. BN, jika BN-nya dipergen, maka AN-nya juga dipergen. Jika AN-nya, BN-nya BN-nya konvergen, maka AN-nya juga konvergen. Bagaimana jika L-nya sama dengan 0, Bu? Kalau L-nya sama dengan 0, ini biasanya, atau nanti kita ini lagi, ini jika BN-nya itu konvergen, AN-nya juga sama konvergen. Jadi ini kalau konvergen juga. Ini konvergen, BN-nya juga konvergen. Ya. Untuk yang 0. Ini kan tidak boleh lebih dari 0. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, soal yang ke-11 ya. Sigma dari 5N min 1 dibagi N pangkat 3 min N pangkat 2 plus 2 dari N1 sampai tak hingga. Mengerjakan dengan cara limit bisa? Halo? Mengerjakan dengan cara bisa. Mengerjakan dengan cara integral bisa? Bisa kayaknya. Bisa, tapi tidak dengan cara substitusi ya, dengan cara yang lain. Ini dengan cara kemarin itu pecahan ya. Pecahan yang dirasionalkan bisa. Nah, tapi mengerjakan yang ini bagaimana jika kita mengerjakan dengan cara membandingkan limit? Ya, kita bandingkan. Ini adalah A-nya, kita katakan ini adalah AN-nya, maka kita harus cari nih, BN-nya apa? BN-nya apa? Nah, ketika kita mencari nilai BN-nya, nilai BN yang di sini sama dengan yang tadi variabel yang ada di pembilang dan penyebut. Variabelnya apa? Variabelnya apa? Yang ada di pembilang? 5N. Yang di penyebut? N pangkat 3. Ini adalah pembandingnya. Atau ya ini pembandingnya. Bisa seperti ini. Ya langsung aja. Kalau begitu, Bu, langsung saja kita lihat. Kenapa? Gak Ya, pakai boleh. N kuadrat. Kenapa? Jangan, kan ini terbesar. Oh, baik, Bu. Kalau yang ini mah terbesar, yang limit ini terbesar. Jadi cari pembandingnya yang terbesarnya. Kalau tadi kenapa ada N kuadrat? Karena dikeluarkan kan. Kalau yang tadi, kalau ini nggak bisa dikeluarkan nih. Kalau saya N-nya saya keluarkan, ini kan nggak ada N-nya. Oh, baik, Bu. Nah, kalau ini kan nggak ada ya. Jadi ini nggak bisa tidak usah dikeluarkan ya. Jadi ini aja. Nah sekarang kita cari limitnya. Jadi saya tuliskan di sini saja biar papan tulisnya. BN-nya itu berarti 5N per N pangkat 3. Maka yang harus kita cari adalah L-nya. L sama dengan limit N menuju tak hingga dari ya kan AN-nya berapa tadi? 5N min 1 5N min 1 dibagi N. Ini tempat duduk sayanya kayaknya nggak enak. Berapa? N pangkat 3 min 3. Nah, gini ya, S2 gitu ya. Dibagi dengan BN. BN-nya berapa? 5N per N pangkat 3. Betul? 3.
Iya, Bu. Ini bisa jadi kita tuliskan seperti ini, limit n menuju tah hingga dari 5n-1 dibagi n N pangkat pangkat 3 3 min n N pangkat kuadrat kuadrat dikali n dikali N pangkat pangkat 3 3 per 5n. Gitu ya? 5N. Yuk dikalikan Ya, dulu. Bu. Sebelum dikelimitkan, dikalikan dulu yang ini. Berapa? 5N pangkat 4 5n pangkat 4 min N pangkat 3 dibagi dengan min 5N pangkat 4. 5N pangkat 4 nggak pakai minus. Min 5N pangkat 3 plus 10 ya. 10 N. N. Nah, kalau ini langsung kita kerjakan dengan cara apa? Limit. Limit. Jadi limitnya berapa di sini? Limit Limit n N menuju tah mendekati tah hingga. hingga Nah, dari 5N pangkat 4 dibagi 4 N pangkat 4 4 terus N pangkat 3 dibagi N pangkat 4 terus 4 dibagi limit N mendekati tah hingga 5N pangkat 4 dibagi N pangkat 4 min 5N pangkat 3 dibagi N pangkat 4 plus 10 N pangkat N dibagi N pangkat 4. hasilnya berapa? Limit n menuju tah hingga Limit N mendekati 5 1 per N bagi limit N mendekati tah hingga 5 min 5N 5 per n plus ditambah 10 10 per n N pangkat pangkat 3 3. Hasilnya jadinya berapa? dimasukkan langsung aja boleh Bu. Jadi Ya, 5 jadi berapa? 5 per per 5 5. Jadi 1. 1. Dan 1 ini lebih besar dari 0, ya kan? Dan lebih besar sama dengan lebih besar dari 0 dan kurang dari tah hingga si L-nya. Sekarang konvergen atau divergen? Kita lihat yang ininya. Kita lihat yang ininya. Yang ini tuh sama dengan 5 per N kuadrat. Betul? Iya, Bu. Ingat deret pangkat. Ini dikatakan Pangkat. konvergen atau divergen? Karena lebih dari 1 jadi konvergen, Bu. Nah, ini konvergen. Ini konvergen. Kalau kalian mau menggunakan dengan integral, boleh juga ya kan? Bisa kan? Tapi kalau tidak, ini langsung konvergen. Nah, kalau konvergen berarti deret ini masuk konvergen atau divergen? Karena B-nya konvergen, maka A-nya konvergen juga. Nah, seperti itu. Ini nggak akan cukup untuk ini uji rasio, karena rasio itu kalau rasio kita akan berbicara dengan faktorial. N faktorial. Tahu kan? 4 faktorial artinya apa? 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu ya? 7 faktorial artinya apa? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti deret itu bisa jadi selain dari pangkat ada faktorialnya. Makanya nanti minggu depan kita bahas tentang uji rasio. Selain dari pangkat ada dengan faktorialnya. Nah, ini sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ini waktunya sudah mau habis. Jadi minggu depan kita sambung lagi. Ada yang tanyakan dulu? Apakah ada Zoom lagi, Bu? Nggak ada. Untuk hari ini? Sudah selesai kan? Oh, baik, Bu. Ya,
Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Kasih.